Di luar ada hujan, di sini kita akan terima hujan berkat dari Tuhan kita. Amin. Kasih kemuliaan, sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita saudara. Kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur. Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Dan saat ini kami mau datang. Kami rendahkan hati kami. Kami mau serahkan hidup kami seutuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau sendiri yang menjamah setiap kami. Kau puaskan kerinduan kami Tuhan dalam hadirat-Mu. Seperti rusa yang haus akan sungai-Mu Tuhan. Begitulah jiwa kami, hati kami saat ini Tuhan. Oh Yesus, bertahtalah Engkau atas pujian penyembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersyukur. Sebagai Bapa yang
puaskan setiap dahaga kami Tuhan. Oh Jesus, Jesus, we call your name, Jesus, Jesus, Jesus. Oh,
bagi nama Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan sekali lagi yang luar biasa bagi Tuhan kita, Yesus. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, boleh dong kasih salam satu dengan yang lainnya. Perkatakan yang baik. Mari kita bangkit karena Tuhan Yesus sudah baik bagi setiap kita. Maju
berjuang, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala terang jiwa Tuhan. 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 Ada banyak pekerjaan besar menunggu dalam jiwa Tuhan. Tanahkan segala beban dan dosa yang berat. Mari berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah
biarlah nyanyian ini boleh menjadi kerinduan kami. Tuhan, kami rindu, kami menjadi tanah liat dan Kaulah penjunan kami. Kau yang membentuk kami. Kami tahu ketika kami dibentuk ada rasa enggak enak, ada rasa sakit. Tapi kami mau melihat ujungnya. Begitu indah, begitu luar biasa. Karena itu kami juga mau dengarkan firman-Mu, firman yang meneguhkan kami, firman yang mengubahkan juga membentuk kami. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap dengarkan firman-Mu. Kita yang siap bersama-sama kita katakan amin. Kita deklarasikan 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman-Mu adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita baca firman-Nya kembali. Kita baca 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Oke. Di layar sudah ada juga, kita baca bergantian. Saya 1, Bapak Ibu adik-adik 2. Demikian selanjutnya. Demikian firman Tuhan. Sebab itu hai anak-anak, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. 2 saudara, 2, 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus 4. Lima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila dia bertanding menurut peraturan olahraga. 6, saudara bersama-sama 2, 3. Seorang penani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Katakan amin. Luar biasa sekali, bisa lihat kiri kanannya, katakan shalom. Oke. Tanya lagi sebelahnya, lo kedinginan enggak gitu. Luar biasa, saya sangat apresiasi di tengah-tengah hujan gerimis masih ada pribadi-pribadi yang luar biasa. Hujan tidak menghalangi langkah saudara untuk ada di tempat ini. Dan karena sudah di tempat ini, kalau hujan aja diterobos, apalagi hanya sekedar ngantuk. Kita juga bisa terobos ya. Katakan tetap semangat. Wah, luar biasa. Oke, saya mau lanjutkan apa yang sudah saya sampaikan di minggu pertama kemarin. Bapak Ibu, apakah AC-nya bisa dikecilin sedikit? Anginnya ada ya? Anginnya bisa dikecilin enggak? Oh iya, enggak ada. Dikatasin aja dah. Oke, mendingan dikit. Rambut makin tipis kena angin tuh kerasa banget saudara. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini akan menjadi ayat emas kita sepanjang tahun ini. Kita baca bersama 2, 3. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Katakan amin. Sebetulnya saya ke sana tadi mau mejeng saudara, pakai jaket baru.
Aduh, ngeselin ya. Nah, Bapak Ibu, kita sudah dengarkan 2 minggu lalu. Nah, ini merupakan satu firman yang merupakan kelanjutan dari the year of great harvest. Kalau saya dengarkan janji firman Tuhan di awal tahun, saya aminkan dulu. Dan saya melihat bahwa janjinya ya dan amin. Ketika kita berjalan di dalam firman-Nya, bagian saudara hanya taat, saudara. Bagian kita hanya melakukan firman-Nya saja. Ya, urusan penggenapan janji itu urusan Tuhan. Dan yang perlu kita catat adalah bahwa Tuhan itu enggak pernah bisa membantah firman-Nya sendiri. Karena dia pribadi yang berintegritas. Amin. Apa yang dia katakan, itu yang dia lakukan. Dan saya sungguh melihat tahun lalu itu merupakan satu great harvest buat saya sendiri pribadi. Saya bisa rasakan berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Dan doa saya bukan hanya saya pribadi, tetapi saudara semua juga bisa mengalami hal yang sama. Amin ya, kayak bokeh. Amin. Ya, kita semua bisa mengalami hal yang sama. Ya, dan itu tentunya kerinduan saya pribadi. Saya senang kalau jemaat itu semakin hari semakin diberkati. Ya, wajahnya itu akan sangat bersinar, saudara. Jidat yang tadinya butek jadi mengkilap, saudara. Ya, dan ada sukacita terpancar dari wajah saudara. Ya, jadi ini merupakan kelanjutan dari Great Harvest. Karena Great Harvest itu tidak hanya bicara tentang penuaian berkat, tapi juga penuaian karakter, saudara. Nah, karakter ini menjadi satu dasar yang mungkin nanti akan saya selingi di tengah-tengah perjalanan ibadah kita sepanjang tahun ini. Karena kalau kita punya karakter Kristus, saya terlalu yakin hidup itu nggak akan pernah susah walaupun banyak tantangan. Pasti di sana Tuhan bekerja buat kita semua. Karakter itu akan kita miliki kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga kita memiliki buah-buah Roh Kudus yang tidak lain adalah buah-buah yang akan membentuk karakter kita masing-masing. Dan nantinya kalau kita sudah mengalami tuaian itu, ini kelanjutannya. Kita rasanya nggak perlu bersaksi pun orang melihat diri kita itu seperti melihat Kristus. Karena ada Kristus yang ada dalam diri kita. Amin. Ya. Orang lain nggak jujur hidupnya, kita beda hidupnya. Ya. Orang lain gampang ditekuk mukanya, muka asem, bukan ketek aja yang asem, muka juga asem. Orang itu akan suka lihat kita dan suka berdekatan dengan kita. Ya, kalau saya di kantor, ruangan saya itu jadi tempat ngumpul, saudara. Orang lain dipanggil sama bos. Kalau saya bos datang sendiri, saudara. Sampai anak buah saya bingung, Pak, kok saya bingung ya, orang lain dipanggil sama bos, tapi bos datang ke Bapak ya, itu bedanya. Dan kalau udah begitu naik gajinya gampang, saudara.
Ya, terima kasih buat tepuk tangannya. Luar biasa sekali. Nah Bapak Ibu, saya sudah sampaikan bahwa istilah amanat agung ini pertama kali disampaikan oleh Hudson Taylor, saudara. Dia berkata bahwa amanat agung itu bukan pilihan, tetapi sesuatu yang harus kita taati. Artinya saudara dan saya semua enggak terkecuali kita harus jadi saksi-saksinya Tuhan. Katakan bersama saya mau bersaksi. Bersaksi enggak hanya seperti saya memberitakan firman atau memberikan kesaksian. Dari kesaksian hidup kita sehari-hari saja, kalau kita bisa menampilkan karakter Kristus, itu akan jauh lebih luar biasa. Amin. Dampaknya itu akan lebih luar biasa. Ya, kita belum ngomong pun mereka udah tanya, siapa sih Tuhan kamu? Katakan keren. Tuhan saya adalah Tuhan Yesus. Saudara, keren banget saudara. Itu menjadi kesaksian yang sangat efektif. Karena dimanapun kita ada, kemanapun kita pergi, kapanpun kita pasti akan berjumpa dengan pribadi-pribadi, orang-orang yang belum terselamatkan. Zig Ziglar, seorang hamba Tuhan, juga seorang tokoh kepemimpinan saudara. Dia berkata satu orang itu seumur hidupnya rata-rata bisa mempengaruhi kurang lebih 30 sampai 40 ribu orang. Artinya saudara itu bukan pribadi yang gak berdampak. Tapi saudara memberikan impact yang luar biasa. Memberikan influence yang luar biasa. Nah pertanyaannya, influence seperti apa? Dampak seperti apa yang akan kita berikan kepada mereka? Yang negatif atau yang positif? Dia memberikan contoh yang sederhana. Satu kali di tengah di tengah taman yang cukup ramai, ada seseorang melihat ke atas, saudara. Dan kepalanya begini aja, saudara. Karena dia ngelihat ke atas, ada orang lain juga lihat ke atas. Ada apa sih di atas? Dan bukan hanya 2 orang, akhirnya banyak sekali orang yang melihat ke atas, saudara. Tapi begitu lihat ke atas, nggak ada apa-apa, saudara. Bukan hanya sekali, mereka penasaran lihat lagi. Karena orang yang pertama lihat ke atas itu, dia begini terus, saudara. Kepalanya nggak berhenti-berhenti lihat ke atas, saudara. Dicari sama orang, kok nggak ada apa-apa di atas, saudara. Akhirnya ditanya, Mas, ada apa di atas? Enggak, saya sedang sakit leher. Itu bicara tentang bahwa setiap tindakan kita tanpa sadar bisa mempengaruhi banyak orang. Ya, saya ingat pelawak si Triman, saudara. Kalau sudah melawak badannya begini terus. Ya, doa saya nggak ada yang sakit leher di sini. Emang manusia begitu, saudara. Sakit leher aja bantal disalahin. Salah bantal katanya. Ya. Nah yang luar biasa adalah when Christ sent us into the world, He sent us with His authority and His power. Artinya adalah kalau Tuhan mengirim kita, menempatkan kita di dunia ini, dia nggak sekedar mengirim kita, tapi dia memperlengkapi kita dengan kuasa dan otoritasnya. Katakan amin. Karena itu Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadilah saksi. Nah kita lihat ya, sebelum jadilah saksi, kita itu udah dikasih kuasa. Luar biasa sekali. Tuhan tidak memperlengkapi kita. Dia selalu memperlengkapi kita.
Ya, nah karena itu yuk kita semua berjalan membawa nilai-nilai kerajaan Allah. Wah saudara, kalau kita bisa melakukan itu, kayaknya gereja nggak gampang kosong, tapi yang gampang penuh. Amin. Kemarin Pak Wiryo kasih tugas kita, tahun ini yuk kita bawa jiwa 2 orang aja, satu orang tuh bawa 2 aja. Katakan keren. Ini gereja sebentar lagi pasti penuh. Ya, luar biasa. Berapa orang? 2 aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, yuk kita perkenalkan. Bukan WTC Tang City-nya, tapi perkenalkan Yesus. Amin. Ke gerejanya nggak apa-apa kemana-mana. Yang penting ke Tang City aja. Saya ngomong salah bener. Ya intinya adalah yuk kita bawa mereka dalam keselamatan. Ada pendeta nih ngomongnya ngeselin ya. Nah kita mau belajar ya, kemarin udah saya sampaikan 2 poin. Gimana sih kita bisa menyelesaikan amanat agung, memenangkan jiwa. Prinsipnya sama kalau kita pengen memenangkan kehidupan ini. Juga prinsipnya sama. Memenangkan jiwa. Memenangkan perjuangan di dalam kehidupan ini. Ya, kita bisa perluas konteksnya. Yang pertama, seperti dikatakan di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan soal-soal penghidupannya, supaya ia berkenan di hadapan komandannya. Nah yang pertama sudah saya sampaikan, yuk kita punya karakter seorang prajurit. Katakan bersama saya, siap. Prajurit kan gitu ya, siap komandan. Diperintah apapun, siap komandan. Kalau saya udah cerita kan, disuruh bos saya, siap dulu yang penting saudara. Jangan berbantah-bantah, ya udah kerjain aja. Kalau ada tantangan, persoalan, masalah yang kita nggak bisa hadapi. Seperti kita datang kepada Tuhan, kita juga datang pada bos kita. Pak, yang ini nggak bisa. Karena ini. Nah, nanti pasti dia akan kasih alternatif lain. Ya, jalan keluar yang lain. Jadi ketika kita kerja pun seperti itu, saudara. Kita jadi anak-anak di hadapan orang tua, siapa? Siap mah. Wah keren banget saudara. Jadi istri. Mikir dulu. Katakan siap. Yang keren, siap. Ya kita siap dulu saudara. Nah itu karakter seorang prajurit. Ya, saya tidak panjangkan karena saya sudah sampaikan kemarin ya. Kemudian dikatakan jangan biarkan hidup kita dikuasai oleh keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup. Nah, ini penting sekali dalam kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa ini saya tulis? Supaya hidup kita itu benar-benar kita memposisikan diri kita di bawah kebenaran firman-Nya. Amin. Jangan ambisi kita yang menguasai kita. Jangan keinginan mata kita, keinginan daging kita yang pengennya hidup enak aja. Nggak mau dibatasin. Tapi gimana sebagai seorang prajurit benar-benar ada dan hidup di bawah perintah atasannya. Ya begitu juga dalam kehidupan kerohanian kita, gimana kita hidup di bawah firman-Nya, di bawah otoritas firman-Nya.
Mungkin ada hal-hal yang nggak enak buat kita lakukan ketika kita berjalan di dalam firman-Nya. Nah, itu yang membiarkan hidup kita tidak dikuasai oleh keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Amin, saudara. Kan yang namanya mata, daging, pengennya enak-enak aja ya. Keangkuhan hidup itu yang nggak mau diperintah. Sombong. So hebat sendiri. So kuat sendiri. Gimana kalau yang kayak gini kita pangkas ke depan. Amin. Wah, itu akan sangat berdampak luar biasa. Yang kedua, saudara. Karakter apa lagi yang harus kita miliki? 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Itu karakter sebagai seorang olahragawan yang melatih menguasai dirinya, fokus pada pertandingan untuk apa? Memperoleh mahkota. Bukan mahkota yang biasa-biasa. Mahkota yang abadi. Tetap ku nantikan aminnya. Katakan amin. Mahkota apa? Abadi. Kalau kita jadi olahragawan di dunia, dapat juara, dapat piala. Tapi itu mahkota yang fana. Gak salah, saudara, ketika bekerja mendapatkan prestasi. Ketika kuliah sekolah mendapatkan prestasi akademik. Sekeren mungkin boleh. Harus dong. Itu memang tujuan kita. Kita memperoleh prestasi. Tapi prestasi dunia itu bisa hilang begitu saja. Amin. Tapi gimana? Ketika kita mengejar semua itu, Tuhan, aku mau ketika aku kejar ini, aku sedang mempersiapkan satu mahkota yang lain, yaitu mahkota yang abadi. Katakan keren. Jadi kita nggak hanya dipenuhi dengan ambisi duniawi, tetapi ada ambisi ilahi yang menguasai hidup saudara dan saya. Makanya Paulus dia berkata, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Ini berbicara mengenai pengorbanan, saudara. Hidup bukan hanya buat kita saja. Tetapi kita hidup buat Tuhan. Dan kalau kita hidup buat Tuhan, artinya kita hidup buat sesama. Amin. Nah, itulah saudara yang nantinya akan mempersiapkan kita bukan hanya mendapatkan prestasi duniawi, tetapi kita mendapatkan prestasi di surga nanti. Katakan keren. Ya, lihat kiri kanannya, semangat. Ya. Nah Bapak Ibu ya, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, saudara. Manusia mati meninggalkan utang. Ya, jangan sampai kita ninggalin utang. Ya, utang sama Tuhan. Karena kita belum berkenan di hadapannya. Tapi gimana hidup kita berkenan? Wah, nggak ada utang kita, saudara. Katakan keren. Ya, nanti kan semua piala, medali nggak kita bawa ke surga kan? Nah, tapi yang kita bawa apa? Utang. Tanggung jawab kita. Yes, waktu kita hidup.
di dunia ini. Nah, saya lanjutkan yang ketiga, saudara. 1 Korintus, bukan. Lah, catatan gue hilang. Nil, kemana Nil? 2 Timotius 2 ayat 6. Firman Tuhan berkata, ya ayat 6 yang tadi kita baca. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ini karakter. Yang ketiga. Karakter seperti apa? Seorang petani. Paulus mengingatkan, menasihati kita untuk belajar dari seorang petani. Seorang yang bekerja di sawah atau di ladang. Yang mengelola tanah, menabur benih, saudara. Nah, karakter petani ini perlu kita contoh. Perlu kita miliki juga di dalam kehidupan keseharian kita, saudara. Sesuatu yang Paulus memberikan satu perumpamaan di zaman dulu, saudara. Yang belum banyak teknologi, tapi bisa kita ikuti karena relevan dengan kehidupan yang sudah maju sekarang, saudara. Karakter petani yang bisa kita contoh adalah hal-hal yang begitu luar biasa. Seorang petani memerlukan kesabaran, ketekunan, kesetiaan di dalam menabur. Demikian juga bergerak di dalam amanat agung. Di dunia yang semakin serba instan, semua pengennya cepat. Katanya time is money. Waktu adalah duit. Ya, orang pengen bergerak cepat, ketinggalan dikit, wah, kehilangan cuannya, kangtaunya hilang, proyeknya hilang, begitu ya? Nggak apa-apa. Kita harus bergerak cepat di dunia ini. Karena kalau kita telat, ketinggalan sama yang lain. Jangan berlambat-lambat, karena itu juga diajarkan firman Tuhan. Tapi di tengah-tengah kita melakukan banyak hal, karakter seorang petani itu harus kita contoh. Dia nggak berhenti menabur. Tabur benih. Tabur benih. Apa sih yang kita perlukan? Kejadian 8, selama bumi masih ada, hukum tabur tuai itu masih ada. Apa yang kita tabur? Itu yang akan kita tuai. Kita pengen menuai berkat. Yuk kita tabur berkat. Nggak ada yang amin. Lihat kiri kanannya, jangan medit jadi orang. Sama yang kelihatan aja pelit. Yang kelihatan mending kalau jauh ya, deket aja pelit. Sama bini pelit. Ya, sama yang kelihatan aja pelit, apalagi sama yang gak kelihatan. Wah, inilah saatnya. Yuk kita tabur apa yang kita mau tuai. Amin. Pengen menuai sukacita. Ayo kita hibur orang lain. Yang susah kita bikin sukacita. Amin.
Pak, kenapa sih kalau khotbah suka bercanda melulu? Supaya sukacita. Saudara udah kerja seminggu stres kan, nyari duit stres. Saya hibur saudara. Penghiburan yang kudus. Kok gak amin sih? Gua gak mau seru-seruan lagi. Supaya apa? Kita semua bersuka cita. Katakan amin. Yeah. Kita tabur sukacita. Kemanapun persoalan boleh ada. Yuk kita tampilkan wajah yang tetap berpengharapan. Jangan wajah kemana-mana ditekuk. Itu pegel ngeliat orang saudara. Ada saudara yang pengen nabok juga nih orang. Ngeliat orang merengut muka asam ditekuk. Ya, persoalan kan gak akan pernah habis ya. Ayo kita nikmati hidup ini yang cuma sekali dengan penuh sukacita. Tetap berpengharapan. Kalau anak saya merengut aja. Udah habis sama saya. Saya duduk di sebelahnya. Saya bercandain. Sampai dia kesal. Tapi ujungnya harus senyum. Senyum dulu, papa gak mau pergi. Akhirnya dia senyum. Ya, udah mulai senyum, udah enak bercandanya saudara. Habis itu gulet diranjang saudara. Sampai dia senyum. Padahal udah berewokan bodo amat. Saya bercandain. Hidup merengut melulu. Kamu kurang apa sih merengut melulu? Bukankah kita punya Bapak yang luar biasa? Katakan amin. Ya, petani itu sabar. Katakan sabar. Wah, ini yang sering sekali dilupakan oleh banyak orang. Tadi saya sudah katakan di dunia yang serba instan ini pengennya cepat. Di satu sisi kita harus sabar. Katakan bersama saya, sabar. Saya punya teman namanya Sabar. Tapi enggak sabar juga. Nama tidak mempengaruhi karakter seseorang. Katakan bersama saya, sabar. Ya, hidup sing sabar. Ya, hidup harus sabar. Nah, Bapak Ibu. Ya, ketika kita ngalami proses sabar. Abby Mayer seorang hamba Tuhan. Tadi kan kita nyanyi, ku mau sepertimu Yesus. Betul ya? Kita harus dibentuk. Seperti tanah liat di tangan seorang pencurnan. Betul ya? Sudah rela dibentuk. Nah, Abby Mayer dia memberikan satu cerita. Sepotong besi yang harganya $2,5. Kalau nggak dia apa-apain, saudara. Begitu dia ditempa, jadi sepatu kuda. Ada nilai tambah. Jadi $5, saudara. Berlipat kali kan? Tapi rela dibentuk. Tapi sepotong besi yang $2,5 tadi, kalau ditempa dijadikan jarum, saudara, beda lagi harganya. Bukan $5, jadi $15. Tapi pembentukannya lebih banyak, saudara. 6 kali lipat nilai tambahnya. Sepotong besi yang $2,5 tadi, kalau ditimpa, terlalu semangat. Kalau ditempa jadi pisau silet. Nah, yang berewokan, tajam banget ya. Coba jangan diusap-usap gitu siletnya, saudara. Makin dalam. Wah, harganya lebih keren. Jadi $20. 8 kali nilai tambahnya. Tapi kalau sepotong besi tadi ditempa jadi bukan jarum yang biasa,
Tapi jarum arloji, bukan arloji yang abal-abal, tapi arloji Rolex. Katakan bersama saya Rolex. Kalau saya pakai Rolex, khotbahnya begini terus. Itu jarum tadi, jarum besi tadi saudara yang jadi jarum Rolex. Itu bisa berharga $250. Bahan dasarnya sama. Yang beda apa? Proses. Amin. Hidup adalah proses. Ya, dan ketika kita melewati proses itu, kita perlu yang namanya kesabaran. Selain sabar, kesetiaan. Katakan setia. Petani juga setia menunggu saudara. Sampai benih itu bertumbuh dan berbuah. Dia pelihara. Yuk kerja yang setia. Selama kita masih kerja di perusahaan itu, ya setia. Jangan gak setia. Kecuali kita udah keluar beda, saudara. Selama kita masih di sana setia. Wah, kalau kita bisa begitu, saudara. Kayak promosi gak jauh dari kita. Amin, saudara. Jadi suami harus setia. Mulai. Jadi istri harus setia. Coba yang bawa pasangan toel sebelahnya. Setia. Gitu. Katakan amin. Ya. Saya pengen ngomong. Pria yang mencium istrinya setiap hari dengan setia akan lebih panjang umur dibandingkan dengan pria yang mencium istri tetangga. Kelar hidup lo. Katakan haleluya. Yang di pojok senyum aja tuh. Shalom Bob. Sehat ya. Aduh, Parung aman. Aman ya, luar biasa. Yuk, bapak-bapak. Ibu-ibu semua ya. Bapak-bapak. Tetap setia. Jangan gampang lihat yang manis-manis. Boleh lihat, kata Pak Wiryo, jangan lebih dari 2 detik. Kelamaan juga ya. Kalau udah tua, refleksnya kurang. Kalau masih muda kan bisa begitu ya. Satu kali ada seorang pelayan di restoran. Pak, mau minum apa? Gue belum kelar udah kata. Pak, mau minum apa? TS. Manis enggak? Enggak usah manis. Yang penting setia. Ya. Katakan keren. Ya, setia. Nah, di situ nggak ada. Saya mau tambahin. Yuk, seorang petani itu ngerti musim. Betul ya saudara ya? Jangan musim kering dia nandur. Apa nanam? Ya, susah air saudara. Karena salah musimnya. Kenapa Daud sering ngalami kemenangan? Daud tuh punya satu suku, Israel tuh punya satu suku namanya suku Isakar. Isakar artinya adalah upah.
Kenapa Daud sering mengalami kemenangan? Karena suku ini adalah suku yang bisa membedakan waktu. Saudara. Ngerti musim, ngerti arah. Ya, makanya dia mengalami kemenangan. Itulah penasehat Daud. Nanti baca ya ayat-ayatnya. 1 Tawarikh 12 ayat 32. Dikatakan di sana Bani Isakar orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. Sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. Perang kata mereka. Perang. Kalau dibilang diam. Karena dia tahu. Ini bicara tentang kalau kita mau menuai nanti. Kalau ini dikatakan tahun amanat agung. Yuk kita imani bahwa inilah tahun tuaian. Amin saudara. Yuk kita imani. Kalau kata mereka diam, Israel diam, enggak gerak. Dan Yakub juga pernah berbicara tentang Isakar ini anaknya sendiri. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya yang meniarap diapit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa tempat perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disedengkannya lah bahunya untuk memikul lalu menjadi budak rodi. Kejadian 49 ayat 14. Artinya gini saudara, Isakar itu dikasih tanah yang terbaik sama Tuhan. Bukankah kita orang-orang Kristen, kita adalah pribadi-pribadi yang hidup sudah ditempatkan di tanah Goshen. Tanah yang terbaik. Amin. Katakan bersama saya ditempatkan di tanah Goshen. Nah, Isakar saudara. Dia mendapat tempat yang baik. Bahkan yang terbaik. Tapi apa yang dia lakukan sesuatu yang harus kita contoh. Doa saya saudara semakin hari semakin diberkati. Tahun ini semakin diberkati. Tapi Isakar. Walaupun dia sudah dapat tanah yang diberkati ketika dilihatnya bahwa tempat perhentian itu baik dan negeri itu permai. Maka disedengkannya lah bahunya. Artinya walaupun dia sudah diberkati sedemikian rupa. Dia tetap bekerja. Dia tetap siap memikul beban. Tuhan gak ada yang amin. Ya, banyak orang begitu diberkati jadi males ya. Kalau banyak fasilitas jadi males. Yuk anak-anak, kalau mama papa diberkati, jangan terbuai. Tuntaskan sekolah kuliahmu. Istri-istri, kalau suami diberkati, tetap kerja, tetap melayani. Bapak-bapak, begitu diberkati, jangan ngelihat yang manis terus, lihat yang di rumah. Ya, nggak ada yang amin. Katakan amin. Berikan tepuk tangan dong. Ya, suku Isakar tahu musim, nggak kayak orang ngidam, saudara. Musim kecapi mintanya jamblang. Aduh, satu kali lakinya sedang susah. Susah banget lakinya. Kerjaan susah, semuanya susah. Ngidamnya minta duit sekoper. Itu
itu orang Idam. Tapi suku Isakar, dia tahu musim. Katakan amin. Berikan tepuk tangan dong. Katakan haleluya. Ya, yuk. Walaupun dia diberkati, saudara. Wah, dia tetap berusaha keras. Kesuksesan diraih karena usaha keras. Betul ya? Jangan tidur mulu. Lihat kiri kanannya. Jangan molor mulu. Waktunya kerja. Usaha keras itu harus didahului oleh tekad. Makanya harus kita taruh tekad gitu. Sini. Aku mau bekerja keras. Tekad yang keras itu dimulai dari cita-cita yang tinggi, pengharapan. Cita-cita atau pengharapan itu dimulai dari mimpi supaya kita dapat visi. Katakan amin. Mimpi terjadi karena tidur. Kok balik lagi situ sih? Ini ngomong apa pendeta ya? Tadi katanya jangan tidur mulu. Sekarang suruh mimpi. Mimpi dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Bukankah Yusuf dia dapat visi ketika dia tidur? Betul ya saudara ya? Dia akan dibawa Tuhan naik. Keren banget. Bukankah Yakub mendapatkan mimpi ada malaikat yang turun naik ke surga ketika dia tidur. Tapi ini tidurnya bukan tidur molor. Ya, bukan tidur di siang hari. Tetapi tidur dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Lihat kiri kanannya, tetap semangat. Kerja keras. Katakan haleluya. Ya. Yuk kita bisa menabur ya, lewat doa, waktu, tenaga, berkat, hubungan pribadi. Wah, mau bisnis, kalau nggak punya relasi hubungan, susah saudara. Ya kita bangun hubungan, ya, kita tabur hubungan. Dengan siapapun, jangan yang tinggi aja, yang bawah. Juga kita bangun hubungan dengan semua orang. Kita bangun hubungan yang baik. Jangan cari musuh. Katakan bersama saya tidak mau cari musuh. Ya, kita bangun hubungan dengan semua orang. Ya, dengan kesaksian, dengan pemuritan. Yuk relakan diri kita untuk kita bersaksi. Melalui kesaksian hidup, melalui perkataan, melalui pemuritan. Yuk biar semua mau dimuridkan. Amin saudara. Supaya apa? Supaya kita terus bertumbuh. Dan nanti akan menuai buahnya. Yang keempat, karakter seorang anak kecil. Karena orang yang seperti ini yang memiliki kerajaan surga. Ketika murid-murid Yesus tanya siapa yang terbesar dalam kerajaan surga, Matius 18 ayat 1. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, aku berkata sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ini karakter yang harus kita miliki. Yang keempat untuk menjadi penuai adalah karakter seorang anak. Matius 19 juga mengatakan berkata siapa yang terbesar? Lalu seorang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangan atasnya dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang itu. Ada orang bawa anak kecil ke hadapan Yesus. Tapi murid-muridnya mencegah. Tapi apa yang dikatakan Yesus? Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Karena mereka memiliki
yang memiliki kerajaan surga. Amin, saudara. Garis bawahi, karakter seorang anak. Ya, beda dengan kekanak-kanakan. Rambut boleh ubanan. Kumis boleh kayak si jambang. Tapi belum tentu dewasa. Ibu-ibu, masih ada enggak yang udah ubanan tuh masih ngambek mulu? Dikit-dikit ngambek. Aduh. Nah, amin. Nah, hari ini kita belajar karakter seorang anak seperti apa sih? Oh, ini penting, saudara. Karakter seorang anak jujur, polos. Katakan jujur. Nah, saudara. Enggak ada yang ditutupin. Satu kali ada debt collector. Serem, saudara. Mau nagih ke rumah seseorang. Yang ada di depan anak kecil, saudara. Ditanyain, ini rumah Bapak Joni ya? Pak Joni mana? Oh, dia tugas di sana. Pak Gunawan dah. Ini rumah Pak Gunawan ya? Iya, Pak. Pak Gunawan ada. Aku lihat dulu ya ke dalam. Ke dalam tuh anak. Begitu ke dalam cari-cari, ketemu juga bapaknya. Pak, ada yang cari papa. Terus bapaknya ngintip dari dalam. Waduh, debt collector. Bilangin papa nggak ada. Namanya anak kecil, dia keluar lagi, saudara. Om, kata papa nggak ada. Itu karakter anak kecil polos, saudara. Kelar tuh si Gunawan. Habis sama debt collector. Aduh, anak kecil, dia polos, saudara. Ya, ngomong apa adanya. Katakan amin. Ya, terbuka, gampang memaafkan. Ada anak kecil berantem, bakuk. Yang satu berdarah hidungnya. Pulang. Bapaknya nggak senang, saudara. Disamperin. Anak yang nonjok anaknya itu, saudara. Diomel-omelin, bapaknya keluar lagi, saudara. Bapak yang nonjok, saudara. Akhirnya yang ribut bapaknya, saudara. Ya, saudara. Ya, begitu selesai, ada ribut, udah bisa. Nggak lama tuh anak main lagi berdua. Bapaknya seumur hidup kagak akur, saudara. Ada enggak yang begitu? Banyak ya. Gampang memaafkan. Katakan amin. Nah, anak kecil, wah, suka nangis. Nangis bukan cengeng. Tapi nangis rohani kita harus miliki. Setiap kita punya persoalan, datang kepada Tuhan. Gak apa-apa nangis di hadapan Tuhan. Seperti seorang anak, kenapa sih nangis? Pasti ada yang dia butuhkan atau ada yang dia rasakan. Dia gak datang kemana-mana. Datang ke orang tuh, ayo supaya kita juga punya tangisan rohani. Datangnya ke siapa? Ke Tuhan. Yang mau katakan amin. Ciri anak kecil suka dekat dengan orang tua. Wah, saudara, ini penting.
Kemarin saya cerita. Satu kali ada seorang anak kira-kira umur 3 SD. Dikejar anjing saudara. Untung bapaknya gak jauh dari situ saudara. Begitu dikejar itu anak langsung digendong saudara. Merasa aman dia. Begitu digendong. Tadinya deg-degan hilang. Itu anak kecil saudara. Dia dekat. Dia tahu bapaknya bisa menolong. Amin. Si anak itu tenang. Udah tenang. Dia bilang papa hebat. Papa kalau sama harimau berani enggak? Buat menyenangkan anaknya. Papa berani. Sama gajah. Berani dong. Sama ular, buaya, berani. Semua berani, katakan keren. Kalau sama mama berani enggak? Si bapaknya enggak kekurangan hikmat. Enggak baik ngadu-ngaduin papa sama mama. Tuhan kita Tuhan yang hebat. Katakan amin. Ya. Suka apa lagi? Bergantung dan percaya. Ya ada hal-hal yang kita nggak bisa kendalikan. Nggak bisa kita selesaikan sendiri. Yuk kita bergantung sama Tuhan. Katakan amin. Penutup saya mau cerita saudara. Satu kali beberapa anak kecebur ke kali saudara. Cukup dalam, untung masih bisa pegangan saudara. Pegangan akar pohon. Mereka teriak-teriak, tolong, tolong. Tapi enggak ada yang tolong juga saudara. Seorang anak punya ide, gimana kalau kita teriak serempak? Dan mereka berteriak, serempak, serempak. Nggak ada yang nolong juga. Anak-anak kan gampang ya diarahkan sebetulnya ya. Nah, doa saya saudara dan saya jadi pribadi-pribadi yang gampang diarahkan. Yang mau katakan amin. Katakan saya mau jadi anak kecil. Yang terakhir, Tuhan Yesus memberkati. Ya kita bangkit berdiri bersama-sama. Heran ya kalau udah selesai aja tepuk tangan. Kayak senang banget gitu. Ku mau sepertimu Yesus. Ku
dibentuk oleh-Mu. Walaupun kami tahu nggak enak, sakit, perlu kesabaran. Tapi kami tahu saatnya nanti bencana itu begitu indah. Besi itu bukan sekedar besi yang biasa-biasa, tetapi besi yang bisa menjadi jarum yang berharga, yang punya nilai tambah. Kami relakan hati kami. Tuhan, kuatkan dan teguhkan anak-anak-Mu. Engkau yang alami proses saat-saat ini. Dekat dengan Tuhan, lari kepadanya. Menangis seperti seorang anak menangis di hadapannya. Berteriak kepadanya. Oraka baraka rara baraka. Oraka baraka rara baraka. Dia Bapa yang mengasihi-Mu. Sabar. Sabar menantikan waktu Tuhan. Kuatkan dan teguhkan anak-anak-Mu Tuhan. Kuatkan mereka. Berkati keluarga mereka Tuhan. Berkati anak-anak mereka, sekolah kuliah mereka, berkati usaha mereka, pekerjaan mereka Tuhan, berkati. Tuhan, terima kasih. Kami mau menikmati Engkau Tuhan sepanjang tahun ini. Kami janji kami mau jadi saksi-saksi-Mu. Angkat tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Biar berkat damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan, perlindungan, kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai-Mu mulai hari ini bahkan sampai selamanya. Yang percaya bersama katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Haleluya, puji Tuhan.